Cek. Tes. Silakan Bu Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Didengar suaraku, Pak? Eh, eh, Terdengar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kita sudah lewat 2 menit. Baik, materi berikutnya yaitu langsung saja dari materi berikutnya itu dari Pak Edil Wijaya Nur. Ini tanpa basa-basi ya Pak, karena mengingat waktu yang sangat kurang. Saya langsung bacakan CV beliau. Di sini terlalu banyak pengalaman ya Pak. Saya kira tadi 2 narasumber kita ini memiliki banyak pengalaman, tapi ini lebih banyak lagi. Beliau saya bacakan pengalamannya. Diklat Bela Negara tahun 2015, Diklat Instruktur Kurikulum 2016, Kursus Mahir Tingkat Dasar 2017, Program Mendidik di Daerah 3T 2015, tim bukunya, tim menulis buku 2017, menulis buku 2020, adapun organisasinya yaitu MGBK 2020, organisasinya yang berikutnya yaitu PCAB KIN Sidrap 2021. Di sini sangat banyak pengalamannya, mungkin akan memakan waktu jika saya menyebutkannya. Pak Edil Wijaya Nur ini lahir di Rapang pada tanggal 11 April 1992. Beliau sudah menikah dan sudah memiliki seorang putra. Latar belakang pendidikannya sarjana pendidikan tahun 2014, jurusan psikologi, pendidikan dan bimbingan, prodi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Makassar. Untuk profesi guru tahun 2018, pendidikan profesi guru, bimbingan konseling Universitas Negeri Makassar. Dan yang saat ini beliau adalah salah satu award BPI Universitas Negeri Makassar. Langsung saja Pak, untuk materinya yaitu berjudul Publish or Perish 8. Mungkin bisa langsung ke pematerinya. Ya, terima kasih Andi. Sebenarnya materi ini tidak bisa dibilang materi berat ya secara utuh, tapi menyambung atau menjawab seluruh komponen. Beberapa tadi pertanyaannya dari rekan-rekan terkait halnya dengan bagaimana mencari referensi, bagaimana mensitasi dan sebagainya. Nah, memang tadi disebutkan ada beberapa hal, mungkin ada rekan juga yang belum familiar ya dengan beberapa istilah. Tadi kita mendengar ada Turnitin, Mendeley, Zotero, ya belum lagi nanti ketika pengembangan yang lebih luas, misalnya kualitatif itu ada in vivo dan sebagainya. Itu adalah tools-tools yang membantu penulis yang ingin menulis jurnal ilmiah itu untuk bisa istilahnya kalau kita membuat sebuah taman itu tamannya itu tidak sekedar taman tapi taman yang sangat cantik karena dibumbui dengan berbagai fasilitas ya, jadi seperti itu modelnya. Pertama saya tidak langsung ke Publish of Paris, tadi saya juga sudah mengupload aplikasi Publish of Paris itu di Google Classroom-nya, mudah-mudahan rekan-rekan juga sudah mendownload. Jika menggunakan laptop sebaiknya di-download ya baru diinstal. Aplikasinya juga tidak terlalu berat ya, hanya sekitar 2 MB ya. Karena memang aplikasinya ya seringan itu memang tidak ribet. Nah, kemudian mungkin juga akan ada juga rekan di sini yang baru pertama kali mendengar istilah Turnitin. Turnitin itu aplikasi yang banyak digunakan oleh seluruh jurnal ya, hampir semua jurnal di dunia ini menggunakan aplikasi itu. Ketika Bapak Ibu mengupload atau mensubmit
artikelnya, draftnya, naskahnya ke sebuah jurnal, itu pengelolanya biasanya mengecek plagiarismenya melalui aplikasi Turnitin. Tadi apa ya? Mudah-mudahan tadi sudah diperlihatkan ya, atau tidak ya aplikasi Turnitinnya. Modelnya, ya saya ada dia. Sebentar ya. Oh ini enggak kelihatan. Apakah ini kelihatan? Oh ini ya. Terlihat? Terlihat Kak, terlihat. Ya, Ya. Pak. Ini Turnitin ya. Jadi kalau seseorang memiliki akun Turnitin, memang agak mahal ya untuk memiliki akun Turnitin karena kita bayarnya per tahun, dolar lagi bukan rupiah. Ya, di sini ada beberapa kelas ya. Jadi kita menggunakan sistem KHU ini. Ketika nanti saya misalnya klik di sini ya, jadi dia punya kamar-kamar. Nah, nanti kita upload di sini. Misalnya naskahnya dari sini kita upload, langsung sistemnya akan berjalan di situ. Nah, setelah berjalan sekitar 5 menit, maka Turnitin akan memunculkan semacam dokumen yang menjelaskan bahwa plagiarisme dari dokumen yang diupload tersebut sekian persen. Saya dari tadi mencari mencari beberapa naskah saya yang pernah diajukan di Turnitin, tapi saya sepertinya terluput untuk mengingatnya. Bagaimana sih dokumen yang telah diuji Turnitin itu? Ya, supaya rekan-rekan yang belum pernah bisa punya pengalaman ya melalui kegiatan ini untuk melihat model-model dokumen yang itu. Karena kenapa? Jadi tadi ada pertanyaan juga dari Pak Erwin bahwa dia pernah uji Turnitin, tapi setiap di situ ada 21 item. Nah, masing-masing item itu kena 1%. Ya. Sebenarnya di beberapa editor of shift dari beberapa pengelola jurnal itu memang mempersyaratkan 20% ya. Jadi minimal maksimal ya. Maksimal dia 20%. Jadi memang kita dipersyaratkan untuk itu, apalagi yang S2, nah itu memang harus punya minimal 20%, maksimal 20% uji Turnitinnya. Saya masih gagal untuk mengakses dokumen saya yang terkait dengan hal itu. Nanti saya coba cari lagi gimana sih model kalau kita habis memasukkan di sebuah Turnitin. Baik, saya ke ini dulu ya. Saya ke aplikasi Publish of Paris. Nah, ini sudah kelihatan enggak apa aplikasi Publish of Paris-nya? Sudah, Pak, sudah. Ya. Sudah. Baik. Nah, di sini kan ada jendela ya, jendela Publish of Paris. Ini versi yang agak belakang ya, versi yang terbaru yang Februari 2023 itu sudah ada, tapi saya belum update. Misalnya kita ingin mencari artikel yang terindeks nasional, itu bisa menggunakan menu. Ya, saya salah pencet ya. Nah, kita bisa menggunakan menu Google Scholar. Nah ini, kita bisa menggunakan menu Google Scholar. Kemudian kita ketik, misalnya kita mau mencari tentang berdiferensiasi. Kita meminta kepada aplikasi ini 1000 artikel yang memuat kata kunci berdiferensiasi, misalnya ya. Guru kan biasanya banyak mencari itu ya,
Nah, ini dia sudah temukan 20, dia sudah temukan 30, ya, sementara mencari. Biasanya saya enggak sampai 1000 sih, saya setting di sini biasanya ya, sampai ya paling banyak 100 lah. Karena kalau mencari 1000 ini berat. Oke lah, enggak apa-apa, biarkan 50 saja ya. Nah, ini sudah dapat. Terus dia ini Bapak Ibu bisa perhatikan ini bagusnya dia mengurut dari yang paling baru. Ya. Enaknya kan kita kadang diminta ya 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Nah, ini enak karena dia langsung memunculkan artikel-artikel yang 20 yang paling terbaru. Ya, ini 2023 sudah ada, judulnya ada di samping kanan ini. Literatur Review Pembelajaran Berdiferensi di Sekolah Menengah yang ditulis oleh Saparati dan Zuhra ya. Bagaimana mengaksesnya? Langsung klik double di sini di tulisannya dia. Nah, kita langsung akan teralihkan menuju situsnya penerbit artikel tersebut. Kita langsung klik double tadi di sini, langsung akan teralihkan. Begitu juga yang di bawahnya ini. Jadi judul-judul yang menggunakan kata kunci berdiferensiasi itu akan langsung muncul. Tapi ini untuk yang bahasa Indonesia. Nah, ini tadi yang kita klik ya. Klik. Nah, bagaimana cara membaca keseluruhannya? Cari full text-nya. Ini ada full text. Terus cari yang PDF-nya. Cek. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini umum ya, bentuk jurnal secara umum. Ketika kita mengaksesnya, langsung kita klik download this PDF. Dia langsung terdownload. Nah, tadi juga dijelaskan tentang pengutipan DOI ya. Saya bilangnya DOI, DOI. Nah, ini biasanya juga menggunakan DOI, tapi tidak semua artikel juga menggunakan DOI. Oke, kita tunggu dulu ya, baru kita lihat hasil penelusurannya. Cek. Nah, ini ya. Tadi kita gunakan publish or perish, terus mengetik kata berdiferensiasi. Ketika judulnya muncul, langsung kita klik double. Kita bisa download langsung tulisan ini yang diterbitkan tahun 2023 ya, melalui jurnal yang bernama Jurnal Genta Mulia ya, Jurnal Ilmiah Pendidikan. Ini nama penulisnya ya, dan juga nama instansinya. Seperti itu ya, untuk mengecek langsung gimana sih mengambil artikel dengan mudah, bagaimana mencari yang nasional yang bersinta-sinta itu ya, itu ada di sini karena Google Scholar menyimpan glosarium yang sangat besar untuk itu. Nah, bagaimana dengan yang internasional? Internasional itu kita bisa menggunakan Crossref atau menggunakan Google Scholar. Sorry, saya salah klik lagi. Lalu keluar lagi aplikasinya. Oke, nah ini ya, bisa klik Crossref atau Scopus. Kelihatan ya. Misalnya saya klik Scopus, langsung ke keyword. Ya, saya mencari misalnya kata apa ya? Katakanlah learning saja ya. Kita tidak bisa atur jumlah artikelnya di sini. Cuma dia langsung membatasi sampai 200 artikel yang bisa dia akses menggunakan Scopus. Jadi aplikasi ini akan mencari seluruh artikel yang menggunakan kata learning, mulai dari yang paling baru. Nah, ini sudah dia dapatkan dan diperhatikan ini di judulnya ini kadang memang tidak ada tertulis kata kunci yang kita tuliskan, tapi dia punya di dalam artikel itu pasti terdeteksi. Ya. Yang lebih spesifik misalnya
Kalau di counseling kan dia gini ya. Coba kita cari counseling. Nah, cuma di Publish of Paris ini untuk yang Scopus itu kita kadang tidak bisa langsung mengaksesnya. Ya, kita jarang untuk bisa langsung mengaksesnya. Kenapa? Ketika kita klik double seperti ini, saya klik double ya. Nah, dia gini. Gimana caranya? Kita ambil copy paper detail. Ya, kita bisa langsung ke bib text-nya sebenarnya. Tapi ada baiknya kita detail as text saja. Ya, saya ulangi ya, detail as text. Kemudian kita cek di langsung copy paste dan kita akan langsung diarahkan menuju ke tulisan tersebut. Ini tadi. Ya, jadi kalau kita mengakses untuk apa namanya tulisan-tulisan seperti itu, maka kita akan langsung terbawa ke jurnalnya. Tapi kalau kita mengaksesnya melalui Scopus itu kadang tidak langsung dibawa ke sana. Maka kita copy di sini saja, nanti kita paste di Google. Biasanya langsung terbawa kok. Yang penting judulnya sudah kena, ya penulisnya sudah yang sesuai dengan di Publish of Paris, berarti sudah aman ya. Jadi memang karena dia indeksnya ke Scopus, tidak bisa langsung, dia sepertinya mendapat halangan ya untuk bisa ke arah itu. Ya, jadi ini sederhananya ini ya, bagaimana sih Publish or Perish itu bekerja memudahkan rekan-rekan nanti untuk mencari satu permasalahan, satu kata kunci. Rekan-rekan misalnya kesulitan untuk mencari referensi, wah pembahasan saya ini berat ini, tidak ada referensinya. Tapi kalau kita pakai ini, insya Allah kita akan dapat banyak ya referensinya. Kalaupun tidak, kita masih punya banyak hal. Google Books juga ada, ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan Sinta seperti yang dijelaskan tadi. Di situs Sinta itu banyak ya, banyak. Karena memang tapi yang saya ketahui Publish or Perish ini sudah banyak mencakup hampir seluruh jurnal ya, dia bisa cakup. Oke, sekarang kita di sesi ini memang hanya itu yang mau kita sampaikan terkait Publish or Perish. Kemudian bagaimana urutan kegiatan kita setelah ini, yakni yang pertama kita akan aktif di Google Classroom. Panitia akan mengupload bahan bacaan ya, bukan tugas ya Bapak Ibu, bahan bacaan, artinya belajar mandirinya lewat situ. Banyak materi lain yang sebenarnya bisa kita baca nanti di situ. Kemudian diharapkan memberikan feedback di Google Classroom atau komentar atau pertanyaan di situ. Di situ kita bisa diskusi lebih jauh. Kenapa? Google Classroom itu dokumentasinya lebih bagus, lebih rapi untuk dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang mungkin guru itu bisa mengklaim sertifikat kegiatan kita ini, itu kan harus ada dokumen pendukungnya ya, seperti dokumentasi kegiatan, ya, rekap absen dan sebagainya. Nah, ini akan diupload oleh seluruh panitia di grup peserta ya, bahwa aktivitas belajar tetap berjalan. Ya, setidak-tidaknya berkomentar di Google Classroom ya untuk memberikan feedback terhadap materi yang di-upload di situ. Nah, jika juga Bapak Ibu memiliki draft, misalnya saya sudah mengetik ini Pak, saya sudah berusaha bikin pendahuluannya, bikin kajian pustakanya, metodologinya, dan hasil penelitiannya sudah saya ramu. Gimana nih? Apakah saya langsung upload? Boleh, boleh langsung di-submit langsung di jurnal yang ingin dituju, boleh juga di-upload di Google Classroom untuk sama-sama kita bantu memberes-bereskannya. Ya, siapa tahu ada ya salah kata ya,
Nah, inilah tadi yang saya singgung di awal, mentalnya Bapak Ibu. Maksudnya yang sering saya alami dulu adalah saya takut, malu memperlihatkan tulisan saya ke orang lain. Tapi saya lawan rasa itu, kemudian saya perlihatkan ke 3 orang, salah satunya tadi Pak Ammar. Selalu saya perlihatkan ke beliau tulisan saya sebelum saya submit. Jadi sudah dipreteli habis-habisan ya, ya sebelum diupload atau dipublish. Nah ini lebih bagus dan lebih aman sebenarnya. Ya mending kita berdarah-darah di belakang daripada nanti ya banyak ininya, banyak pelepotannya. Ujung-ujungnya akan malu juga ya. Ya enggak apa-apa kalau masih orang kayak kita-kita ini yang review itu masih enggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah di-review oleh memang reviewer jurnal, wah itu ngeri ya. Ya paling tidak ya apa filosofi orang kan bilangnya begini. Kita itu orang lain itu paling jago lihat kekurangan kita. Dan kitanya sendiri orang yang paling tidak tahu menilai diri. Kadang kita mengatakan karya saya ini sudah sempurna, sudah hebat sekali ini ya, sudah kayaknya ini tidak ada lagi kelemahannya. Pas orang lain lihat, wah ternyata banyak ya. Dan memang orang lain paling tahu caranya melihat kelemahan kita ya. Maka terbukalah dengan banyak masukan ya, kritikan, tidak apa-apa, supaya karya kita itu semakin dan semakin sempurna ya. Baik, itu saja orientasi kita di siang hari ini karena hari ini akhir pekan. Selamat beristirahat, selamat berlibur ya. Mudah-mudahan besok bisa aktif penggeliat di Google Classroom. Absen juga akan terus dikirim lewat sana juga besok ya. Baik, saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih Pak. Sangat singkat ya materinya. Namun untuk yang masih awam masalah turtinin ini cukup dan sangat membantu. Yang Melihat tadi, waktu yang sudah ada yang ingin bertanya. iya, saya tadi Pak, Bu, yang publish tadi itu di mana diakses Pak? Yang publish apa kok? Publish conference Ada tadi. di ini, ada di Google Classroom, Pak. Saya upload. Oh iya, baik. Ada di situ. Terima kasih Pak. Ringan itu, ringan saja aplikasinya. Baik, masih ada peserta yang ingin bertanya mengenai materi yang tadi atau mengenai classroom. Mengenai yang lain juga. Pak Lili. Mungkin sedikit, Kak. Oke. Mungkin saya ingin mengulang pertanyaan pada sesi sebelumnya. Tadi saya kurang menyimak mengenai Turnitin ya. Suara saya terdengar? Ya. Dengar, Bu. Oke. Saya ingin menanyakan, kalau Turnitin itu, kalau tidak salah pertanyaan di sesi pertama tadi itu, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan anggaplah 23 daftar pustaka. Nah, ternyata di Turnitin itu terdeteksi ke-23 daftar pustaka itu masuk dalam terdeteksi copy paste begitu. Tapi yang dideteksi ini daftar pustakanya, bukan kutipannya, tapi di daftar pustakanya. Apakah di dalam Turnitin itu memang kita masukkan daftar pustaka untuk ikut di Turnitin atau tidak? Itu saja pertanyaan saya. Apakah daftar pustaka ikut di Turnitin atau tidak perlu? Oh. Oke, terima kasih. Baik, langsung ya Bu Andi ya. Langsung saja, Pak. Ya, kalau saya gini aja, kita coba dulu buka Turnitin. Biasanya gini, ketika kita itu kan sebenarnya bukan kita ya, bukan kita yang tugasnya mengupload di Turnitin biasanya, karena ada sendiri. Kalaupun kita sewa Turnitinnya orang, ya orangnya sendiri yang akan submit ya. Kita punya apa namanya? Kita punya draft itu. Coba ya, tapi gitu daftar pustakanya dihilangkan dulu.
Daftar pustakanya dihilangkan dulu dari apa namanya, dari ya, saya coba supaya kita langsung praktekkan ya. Gimana sih model Turnitin itu? Oke, ini dia ya. Sebentar. Sudah tershare kah? Belum ya? Oke, ini ya. Ini kan halamannya ya. Ini kelas, saya pakai kelas yang ini saja untuk submit. Tapi ya ini kan saya sudah buka apa namanya? Nah ini. Nah, ini saya upload. Ya, tapi daftar pustakanya kita copot dulu di belakang. Cuma untuk yang ini kayaknya saya lupa ya. Copot. Oh ini. Nah ini sudah keluar hasilnya. Similarity-nya pas 20%. Nah, jadi gini ya untuk melihatnya. Nah, ini ada satu artikel yang saya kutip dari UINSU ini, itu tingkat plagiarismenya 3%. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana kalau misalnya ya 20%-nya apa namanya di 23 daftar pustaka itu kena 1% semua. Gimana modelnya kalau gitu kena 100%? Nah, makanya ketika kita mengecek Turnitin itu minta ininya, file ini. Ya. Karena kenapa? Kalau kita minta file apa namanya? File ininya itu ada glossarium. Ada apa ya istilahnya? Kelihatan maksud saya, kelihatan semua berapa yang mana yang kena plagiarisme. Seperti ini ya. Mana ya? Mana ya? Sorry, bukan ini kan. Biasanya sih saya simpan tidak terlalu jauh filenya, bukan ya. Tapi ini tulisan saya. Oh, ini sudah diedit ini. Jadi maksud saya begini, ketika hasil ini keluar, tulisan yang ada di atas ini itu akan terblok. Misalnya seperti ini. Dia akan terblok bahwa ini yang kena plagiarisme. Dia akan berwarna merah di sini. Ya, saya file resume-nya itu enggak saya download ya. Ini. Atau misalnya dia begini, Achenbach ya. Nah, ini memaparkan bahwa biasanya begitu. Di sini dikasih warna merah oleh sistemnya Turnitin, terus dikasih ada angka kecil keluar bahwa ini 3%. Nah, kan kalau kita tahu salahnya di mana atau yang kena plagiasi itu di mana, kita bisa rubah. kita tahu di mana titik salahnya secara detail ini permasalahan itu. Nah, kita bisa ubah, memaparkan ini dirubah menjadi menjelaskan, ya, mengungkapkan, ya, mendaraskan apa dan sebagainya, kan banyak ya sinonimnya. Nah, bahwa pun kata bahwa ini pun bisa kita hilangkan, bahkan kita bisa rubah. Yang jelas ketika dia kena warna merah itu harus kita preteli. Itu bagusnya kalau Turnitin, dia menjelaskan kepada kita ini salah, ya apa? Dia memaparkan kepada kita bahwa tulisanmu itu 20% tingkat similaritasnya, 3% di titik ini. Jadi seandainya ini tadi bisa saya buka ya resumenya, saya tidak bisa ya. Dilihat langsung dari situsnya seharusnya. Nah, ini bisa kelihatan langsung ya kalimat mana yang salah. Ini juga kelihatan langsung ya. Kalau dia warna merah dia biasanya agak parah ya. Ini. Cuma yang 1% itu saya pernah bertemu dengan wakilnya, sekretarisnya Pak Ilham tadi, namanya Pak Rudi Salam, itu mengatakan begini, biasanya ketika
Sitasinya kita itu berada di angka 20-an lebih, tapi yang kena persen-persen itu cuma 1%, 1%, 1%, biasanya masih dimaafkan untuk Sinta 4 ke bawah. Biasanya masih tidak menjadi hal yang terlalu di ini. Yang salah itu kalau dalam satu pengutipan itu ternyata mencapai 40% yang di sininya ya, bukan di similarity index, bukan. Tapi yang di sini, yang per itemnya itu sampai ternyata mengutipnya itu ngeri sekali ya. Copy paste. Ya, bukan enggak di paraphrase. Nah, ini ya. Jadi inilah canggihnya Turnitin. Ah, ini maksud saya nih. Ini ya, ini filenya, ini resume-nya namanya. Jadi paper ini di submission di aplikasi Turnitin 10 November itu hasilnya ini. Nah, ini yang saya bilang, ini kan ada blok-blok ya. Ini ada warna merah kan? Ini ada di blok oleh aplikasi sendiri yang bloknya. Ini juga ini parah ini. Ya. Kalau dia warna merah parah, warna biru enggak terlalu. Jadi kata-kata ini sih harus saya ganti. Nah, ini. Getar enggak ya? Ini ya, ada sedikit ya warna kayak apa ya? Memblok beberapa kalimat. Nah, ini hebatnya Turnitin. Dia kasih tahu kita bahwa Bapak itu salahnya di sini. Ya. Biasanya kan enggak seperti cewek ya, ditanya, "Ya kenapa ya?" Diam aja. Enggak jelas ya. Nah, kalau ini enak, dia tuh kasih tahu kita salahnya Bapak itu di sini ya. Tolong diperbaiki. Ya, modelnya seperti itu. Nah, ini kalau warna-warna biru seperti ini enggak terlalu ya. Yang masalah itu biasanya kayak begini ya. Mawati 2016 menjelaskan bahwa bimbingan khusus merupakan salah satu bidang dan program dari pendidikan. Nah, ini memang saya kutip. Tapi ya saya kurang memparafrase. Jadi karena ini ada angka 9, saya sisa cek di atas dia berapa persen. Angka 9 ya, nomor 9. 9 mana dia? Nah, ini 1%, berarti saya tidak usah terlalu memusingkan itu. Kalau dia 1% pas, ya kita rubah-rubahlah sedikit. Misalnya tadi mana tadi ya? Nah, ini. Tidak apa-apa, kita rubah-rubah sedikit di bagian sini. Kompetensi profesional yang mesti dimiliki oleh seorang guru, ya. Kita rubah. Bagaimana tadi diubah strukturnya kata Pak Amar. Misalnya nih ya, kompetensi profesional yang mesti dimiliki oleh seorang guru. Jadi kita tulis indikator seorang guru yang mesti dimiliki adalah salah satunya kompetensi profesional. Dirubah, dibalik ya. Belakang ke depan, depan ke belakang, itu kan langsung berubah ya. Nah, Turnitin tidak mau pusing itu, yang jelas tidak mirip kalimatnya. Ketika kita rubah ke belakang, nah, belakang ke depan ke belakang, itu Turnitin tidak akan bilang, wah ini kamu balik-balik saja, ini tidak. Intinya dia hanya melihat tingkat kemiripannya, similarity-nya. Oke, ya. Selebihnya kita bisa banyak nanti ya diskusi di grup, atau malah ya ketika apa ya, ini kan saya lagi banyak project ya, mudah-mudahan setelah Ramadan kita bikin lagi ya diskusi ya. Harapannya rekan-rekan di sini sudah punya tulisan setelah Ramadan kita bikin lagi ya, diskusi saja ya. Tentunya free ya, tentunya kita bikin free khusus yang ada hari ini. Nah, kita lihat kalau boleh presentasi ini Pak tulisan saya, apa yang kira-kira bisa kita dipreteli di sini. Nah, kita diskusi bareng ya mengenai kajian kita tentang bagaimana menginterpretasi data. Karena kita belum masuk ke situ, saya sebenarnya punya satu orang yang mau saya undang, tapi karena beliau agendanya padat sekali bulan ini, itu adalah beliau yang lumayan pakar dalam hal interpretasi data dan mengembangkan paragraf kalimat, mengembangkan bahasa-bahasa kajian akademik ya, karena sudah sangat berpengalaman khususnya di bidang penelitian kualitatif, yang bidang hermeneutik, bahasa dan sosiologi
sejarah itu beliau insyaallah bisa ya. Baik, mungkin itu saya kembalikan ke Ibu Andi. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa rehat ya. Terima kasih banyak Kak Edil. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Mengingat waktu masih ada, Ya, silakan kalau masih ada yang ingin silakan. dikonfirmasi. Setidaknya kita masih punya kesempatan dan kesempatan tidak boleh dibuang. Iya, betul, Bu. Saya juga sarankan Bapak Ibu, kalau besok-besok juga mau menulis artikel jurnal, biasakan juga untuk kolaborasi, jangan main sendiri. Nah, awal-awalnya saya juga begitu, ngikut ke orang, ada teman punya tulisan, ini tulisanku mau ndak join sebagai penulis kedua. Oh iya boleh. Nah di situ saya mulai belajar menyusun kalimat. Gimana sih kalimat-kalimat dalam artikel ilmiah itu. Nah kemudian mungkin Bapak Ibu juga yang khususnya guru ya, kan kurang kurang familiar ke situ, kita bisa cek di Google Scholar. Nah, bagaimana bentuk pengakuan Google Scholar juga itu ke sini ya. Kita bisa cek di Google Scholar. Kalau kita sudah pernah menerbitkan tulisan, biasanya Google Scholar itu punya nama kita. Seperti ini. Semua artikel yang sudah kita publikasikan, terbitkan itu akan tersitasi ke sini ya. Langsung akan terhubung ke Google Scholar kita. Misalnya ini Sinta 2 ya. Saya mainnya di penulis kedua yang ini. Sinta 2. Ini tulisan pertama saya. Nah, ini sebagai orang ketiga saja dulu. Ya masih belajar kembangkan tulisan. Nanti coba-coba agak nakal ya main sendiri-sendiri di sini sama di sini. Nah, ini baru mulai agak nakal saya ini. Karena biasanya sih kita harus ngikut-ngikut dulu sama orang yang sudah pengalaman ya, tapi ada sedikit lah memang. Karena tidak semua jurnal gratis. Ya, tidak semua jurnal gratis ya. Untuk mengecek gratis tidaknya biasanya jurnal itu punya berbagai bahasa. Ada author fee atau contribution dan sebagainya. Kalau Sinta 4 biasanya dia main di angka berapa ya? Antara 500 sampai 800 ribu. Makanya kalau orang kolaborasi itu bagi dua. Atau penulis pertamanya 40, penulis kedua 60%. Kalau mau tembus Sinta 2 ya sekitar 1.500.000 Sinta 2. Tapi saya kemarin gratis karena tulisannya kebetulan best paper di Malang. Jadi Malang karena begini, kita yang punya kualitas, maka kampus yang perebutkan kita. Tapi kalau kita yang istilahnya mau ke situ, kita yang menawarkan tulisan kita ke mereka, ya kita yang bayar ya. Tapi kalau memang tulisan kita bagus ya biasanya mereka yang minta. Nah, gitu kan biasanya digratiskan. Nah, intinya begitu. Kemudian juga tadi disinggung oleh Pak Amar, proceeding itu memang ajang kita untuk latihan menulis, menjadi satu prestasi juga kalau kita bisa menulis terus submit di proceeding dan kita diundang untuk jadi pembicara di situ. Biasanya begitu. Dan ide-ide yang paling banyak dicari di hari ini adalah ide-ide tulisan yang bersifat kualitatif. Karena orang mulai tidak terlalu lagi terfokus ke hal-hal yang sifatnya eksperimental. Tesis boleh, tapi kalau di jurnal biasanya hari ini banyak sekali orang yang larinya ke kualitatif. Yang Sinta 2 tadi tulisan saya itu kualitatif. Ya, karena kalau bukan kualitatif mampus ya. Mampus kalau bukan kualitatif ini ya. Construction of Tudang Sipulung. Karena Tudang Sipulung itu referensinya berat. Cari pengertian Tudang Sipulung di mana?
Jadi saya pakai metodologi analisis hermeneutika Gadamerian namanya. Analisis ini menggunakan pendekatan historikal, ya, AHB namanya, hermeneutika bersusun. Sehingga untuk mencari definisi Tudansi Pulung itu, metodologi ini membolehkan saya untuk mengambil definisi melalui wawancara langsung ke orang budayanya itu. Jadi saya datang ke sebuah daerah di sudut Kabupaten Sidrap itu, mewawancarai salah satu penafsir Lontara paling terkenal yang pernah ada, ya. Tapi orangnya sudah tua sekali, ya. Nah, itu kita wawancara apa itu dibilang Tudansi Pulung, baru saya catat. Meskipun dia jawabnya pakai bahasa Bugis, tapi langsung saya translate di artikel saya. Dan itu dinilai sangat luar biasa oleh orang, ya, karena jarang sekali ada yang mengangkat masalah ini. Nah, itu keseruan meneliti juga ada di situ. Kalau kita ngambil kualitatif. Dan novelty-nya dapat. Kan belum pernah ada yang mengungkap hal-hal yang seperti itu. Dan kita yang ngejar itu sampai dapat. Bahkan naskahnya pun saya cari-cari sampai perpustakaan nasional, naskah asli yang membahas tentang apa namanya itu, Lontara Sidenreng, ya. Berat memang bahasanya itu, tapi saya bisa dapat scan-nya dari teman. Ya, itulah meneliti. Bagi rekan-rekan, tetap semangat, karena meneliti itu memang butuh semangat yang besar. Kalau perlu carilah rekan yang bisa berkolaborasi sama-sama. Biar disiplin ilmunya berbeda, enggak masalah. Enggak masalah. Ya, silahkan dimaksimalkan. Apalagi kita sudah dalam satu grup, kalau punya tulisan dan merasa butuh untuk dibantu, mau berkolaborasi dengan orang lain, silahkan. Ya, pilih saja di situ di grup, kira-kira siapa ya yang mau diajak berkolaborasi. Silahkan Ibu Andi, sudah hampir jam 2. Mantap Pak, mantap. Terima kasih Siap, banyak, siap. Pak. Insya Allah. Mungkin masih ada sedikit tambahan dari teman atau pertanyaan dari teman, masih ada 6 menit waktunya. Ini naskah yang saya kejar-kejar ya untuk penelitian saya kemarin yang Tudansi Pulung itu. Berat sekali dapatkan ini, ya. Ini apa namanya? Naskah yang hanya tersimpan di Museum Nasional, ya. Perpustakaan Nasional. Nah, karena harus menelisik Tudansi Pulung itu dari akar sejarahnya langsung ke naskah lontaranya, terus minta tafsir dari orang yang mampu menafsirkannya. Ini yang saya bilang tadi. Judulnya bicara namuna timpangi Sidenre najaje yang kawan Sidenre, ya. Intinya itu. Ya, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau sudah tidak ada, kita istirahat. Ya, nanti kita lanjutkan di Google Classroom untuk pengembangannya lebih lanjut. Ya, bagi yang punya tulisan, ya, bismillah. Kita mulai, ya, untuk menulis. Kalau saya tidak salah, jadi syarat kelulusan juga, ya. Apakah? Iya, Pak. Ya. Sepertinya sudah tidak ada, Pak, mengingat waktu juga dan ini weekend kita seharusnya istirahat. Baik, saya tutup saja, Pak. Kita akhiri. Ada sedikit kalimat yang mungkin akan memotivasi. Banyak orang yang ingin sukses, namun tak banyak orang yang menyukai proses. Padahal banyak orang-orang di dunia ini yang sukses dan tidak pernah menyerah karena dia terus berproses. Oleh karena itu, sesulit apapun prosesnya, jika ingin sukses atau bisa menulis jurnal ilmiah, setidaknya mulailah dari nol atau pelan-pelan saja. Mantap. Luar biasa. Mantap. Tak terasa sampai kita sudah di penghujung waktu. Jika ada salah kata yang
mungkin sempat saya ucapkan, saya mengucapkan maaf dan terima kasih atas perhatian kepada saudara karena kita berada sampai di jam ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Terima kasih banyak. Amin. Ya, terima kasih Bang. Terima Iya. kasih Pak Edil, Selamat Bu yuk. Andi, Terima makasih. kasih Pak. Terima Terima kasih kasih Pak Edil. Yuni. Iya. Ya, Oke, selamat. terima kasih Pak Terima kasih Edil. Bu Yuni. Ya, sukses dan semoga lancar sampai hari H Yuni ya. Amin.